Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta channel Cinta Setia dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal cuplikan video tadi, kita akan mendengarkan bagaimana Said Iqbal kedekatannya dengan Pak Anies yang berapa hari yang lalu ataupun berapa bulan yang lalu terjadinya demo di Gedung Sate. Nah, kita akan mengetahui siapa sih sosok Presiden Buruh ini, Said Iqbal ini, kedekatannya dengan Anies Baswedan ya kalau nggak salah ya. Nah, kita akan mereaction video ini, namun jangan skip dulu, kita akan lihat video berikut ini. Ketika Partai Buruh berkuasa, pasti upah layak, kemudian lingkungan hidup dan HAM, serta jaminan sosial prioritas. Oke, tapi kalangan pengusaha gimana sih sekarang? Kalau kalangan pengusaha merasa, loh ini kok kos terus, mau bayar iuran ini, Iya bayar dong. iuran itu. Ya kalau Partai Buruh berkuasa dia akan bilang, lo berbagi dong, lo udah untung, lo lihat pertumbuhan ekonomi, semua ke kamu bisa beli apartemen, kamu bisa beli mobil. Kayak saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura, saya bisa beli mobil, saya beli apartemen. Tapi anggota saya punya kawan-kawan di buruh, untuk makan aja dia susah, PHK seenaknya, pesangon kecil, upah nggak naik 3 tahun, kan nggak adil. Maka ketika Partai Buruh berkuasa biasanya, termasuk Sosial Demokrat, kebijakannya akan memang terlalu ke kiri tengah. Dia akan menjaga keseimbangan. Nggak mungkin juga pengusaha dihantam. Siapa yang mau usaha kabur, investasi kabur, yang domestik pindah. Nggak mungkin. Tapi dia akan bilang, lo untung, kau boleh kaya, bahasa saya. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinin kita. Si paling buruh berkata, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh yang terpuruk. Buruh mana yang ada wakili? Buruh pabrik. Buruh pabrik itu punya gaji tiap bulan, tidak ada yang terpuruk. Yang terpuruk jelas buruh harian lepas. Anda tahu dampak kenaikan upah buruh pabrik, dampaknya itu sangat besar bagi kami. Harga naik, tercekik, terpuruk, dan Anda seakan-akan si paling buruh. Main lu kurang jauh anjir. Ini saya kedatangan teman-teman dari partai yang lagi bahagia karena putusan MK-nya dikabulkan. Ini teman-teman mau apa nih datang ke saya ini? Kita mendukung penuh Kang Deddy untuk jadi gubernur Jawa Barat. Bersama buruh kita menangkan Bang Deddy Mulyadi gubernur. Pokoknya kaum buruh di Jawa Barat harus menjadi kaum yang istimewa. Amin. Istimewa transportasinya, Amin. istimewa makan siangnya, Mantap. istimewa jaminan kesehatannya, Amin. jaminan kesejahteraannya, dan jaminan hari tuanya. Mantap. Tapi saya ingatkan para buruh, kalau naik upah jangan nambah istri ya. Karena itu bikin sakit kepala. Pokoknya selamat buat teman-teman buruh se-Indonesia dan Jawa Barat. Selamat buat Bang Iqbal. Besok hari Senin saya ketemu jam 11 siang. Oke. Hidup buruh Jawa Barat. Kalau kita lihat video barusan teman-teman ya, itu adalah beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu Kang Deddy Mulyadi saat mungkin belum menjadi gubernur Jawa Barat. Beliau kedekatannya dengan para buruh begitu dekat, dan mungkin janji-janji politik terikatan dengan janji-janji politik yang saat ini kemarin yang terjadi di Gedung Sate, demo para buruh yang ingin untuk menaikkan gaji ya di Jawa Barat. Nah, kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saat ini memang itu sudah dilakukan oleh Kang Deddy demi untuk buruh. Namun teman-teman buruh juga harus memperhatikan dan harus juga melihat Kang Deddy di sini kebijakannya adalah harus mementingkan kedua-duanya. Jangan berpihak kepada satu pihak. Nanti kalau berpihak satu pihak, khawatir nanti ini perusahaannya nanti kolab dan ya pergi dari tempat, akhirnya yang rugi nanti buruh sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat juga tahu bagaimana kinerja-kinerja Kang Deddy untuk mensejahterakan rakyatnya, terutama kepada buruh. Itu kita harus ikuti terus. Ya mungkin kita harus menunggu, karena memang ini yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk memikirkan dua, bukan memikirkan satu ke buruh saja, namun juga harus dipikirkan antara buruh dan perusahaannya tersebut agar sama-sama bisa membuahkan hasil. Nah,
itulah teman-teman yang sekarang kita lihat fenomena. Nah, ini juga ada video yang harus kita lihat di mana ada wakil apa ini ya yang menyatakan yang dulu sebagai tim suksesnya dari KDM. Yuk kita lihat terlebih dahulu. Saya Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat FSPM itu pada saat pencalonan Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat, saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Jadi bukan kami hanya pendukung, bukan hanya kami simpatisan atau saya sebagai simpatisan, tapi saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Kalau nggak percaya cek di KPUD Jawa Barat, itu nama saya tertulis. Janji-janji Deddy Mulyadi dulu mau membuat sejahtera buruh Jawa Barat, mau menerapkan UMSK sebagaimana mestinya, nggak ada satu pun yang terbukti. Saya sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy Mulyadi sangat kecewa. Hampir semua kabupaten kota yang berbasis buruh saya putar, saya sosialisasi, saya buat video-video untuk bagaimana mendukung, dan alhamdulillah hampir semuanya wilayah kabupaten kota yang berbasis buruh Deddy Mulyadi menang. Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu sama pimpinan-pimpinan buruh, tidak mau mendengarkan masukan daripada buruh. Ini kekecewaan saya sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy Mulyadi pada saat nyalon gubernur Jawa Barat. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya, sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Deddy, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini, tolong Pak Deddy. Nah, itu teman-teman ya. Memang ada janji-janji politik yang dulu memang ada kaitan KDM dengan para buruh. Nah, namun kita kalau lihat beberapa hari yang lalu berseliweran video-video di mana kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan hal yang terbaik lah untuk para buruh. Ya, mestinya harus para buruh juga harus melihat kebijakan-kebijakan yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tentang kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang sudah dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Kan seperti itu teman-teman. Ya mungkin ini juga harus butuh proses. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi juga harus memikirkan dua-duanya, bukan satu pihak antara buruh dan perusahaan tersebut. Nah, kalau si Kang Deddy Mulyadi ini cuma mementingkan satu kepentingan buruh ya, seperti itu ya. Terus yang si perusahaan ini kolab, nanti yang rugi juga akhirnya buruh sendiri. Nah, kalau kita memang mendengar kebijakan-kebijakan ini, kita harus ikuti dulu dan kita harus mendukung. Saya rasa dan saya yakin KDM itu selalu untuk mementingkan masyarakat, memakmurkan kesejahteraan dari masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana respon para netizen yang sangat menarik untuk kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai. Kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta upah, giliran ada yang di PHK. Kenapa tidak diperjuangkan? Siapa kamu? Dulu. Keren ya. Kamu minta upah, giliran ada buruh yang di PHK. Kamu tidak mau memperjuangkan. Siapa kamu? Waduh, keren kan bahasana kitunya. Kudu nate presiden buruh teh gitu bahasana teh. Lain ngomong, kamu minta upah, sudah diperjuangkan, tapi tidak mau pilih partai. Siapa kamu? Cenah ngobrol gitu. Emang lu siapa? Hah? Emang mana saha? Nanya-nanya ke batur. Hah? Nanya-nanya ke batur emang mana saha? Rek provokasi deui tentang masalah upah, rek provokasi giliran aya buruh nu di PHK sia cicing wae nu kitu nu disebut presiden buruh. So-soan atau kacau ya nu di tempat-tempat nya ku aing ya. Zaman ayeuna aya jalma model kieu neneangan upah, ngobrol lah memperjuangkan upah.
upah nu mana kehet nu diperjuangkan ku maneh? Hah? Upah teh geus jelas, geus diketok palu. Eta menurut sesuai usulan nya di mana di kabupaten kota se-Jawa Barat. Lamun teu nyantumkeun lampiran, rek kumaha gubernur Jawa Barat apal atuh blekok. Kacau. Alma mah zaman ayeuna nu dicepeng teh omonganana. Oh, yang kemarin. Tak eta pas bahasa eta mah nya jang presiden buruh. Jalma zaman ayeuna nu kudu dicekel obrolanana. Baheula kuar-kuar ngajak buruh teh asup dina serikat buruh, asup dina partai buruh. Lamun aya buruh nu di PHK cenah rek diperjuangkeun, dibere pesangon. Baheula kan janji-janjina kan kitu eta. Nitah buruh-buruh teh kita asup ke partai buruh, tapi ujung-ujungna naon? Ujung-ujungna naon? Wadul kabeh ngedibrul mun hayang apal sia kabeh. Makana aing tiba heula nya ngaran-ngaran ka presiden buruh, bororoah dibere percaya, teu percaya acan. Teu percaya satai kuku aing ya teu percaya aing mah mun hayang apal. Ya. Makana buruh kamari demo sia malah likir boga otak teh. Ulah daek diprovokasi, geus untung maraneh mah nya bisa digawe menang gaji nya. Soalna naon loba keneh jalma nganggur nu hayang gawe zaman kiwari mah nya. Tah catet omongan aing tah sampurasun. Mang pernah lihat video ini nggak? Video mana Mang Iwan? Ini nih. Oh Pak. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya. Sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi. Aduh, iya kasihan ya Mang Iwan. Iya, Mang, kasihan. Ya mudah-mudahan segera dapat kejelasan lah. Ya minimal dapat pekerjaan yang baru. Ya, amin, Mang, semoga. Mang Iwan tahu nggak kenapa bisa kejadian kayak gitu? Emang kenapa kalau kata Mama? Ya kemungkinannya karena perusahaannya mungkin nggak sanggup bayar upah buruhnya yang dirasa terlalu mahal, terlalu tinggi. Emang yakin itu penyebabnya? Ya ini baru kemungkinan. Ya makanya kalau mau minta upah naik, ya harus dipikirkan dulu. Jangan cuma sekedar marah-marah, teriak-teriak, nabrak-nabrak pagar. Dipikirkan dulu perusahaan kita sehat apa enggak. Takutnya kita minta gaji naik tinggi, perusahaan lagi nggak sehat. Akhirnya apa? Gulung tikar, kabur. Yang rugi siapa? Buruh-buruh juga. Oh iya, emang benar juga. Nah, udah gitu kalau udah kayak begitu minta tolongnya ke siapa? Saya dengar tadi minta tolongnya malah ke KDM. Iya, tadi saya dengar minta tolong ke KDM. Ya kenapa nggak ke presidennya? Ke Presiden Prabowo maksudnya? Bukan, maksudnya presiden buruh, si Bewok Uban. Oh, Kan dia yang teriak-teriak minta naik gaji, naik upah. Sampai istilahnya kalau kata ini mah hujat-hujat KDM. Giliran ada perusahaan yang tutup PHK massal, minta tolongnya ke KDM juga. iya, kenapa nggak ke si Bewok ya? Tahu nggak kenapa si Bewok Uban itu nggak mau nolong? Nah iya itu, emang kenapa dia nggak mau nolong? Nah, yang pertama gini, kemungkinannya ya, dia bukan anggota serikat si buruh tadi itu. Atau kalaupun para buruh itu anggota serikat, pasti ditanya serikatnya sama nggak sama mereka, sama si Bewok itu. Kalau nggak sama ya sama aja nggak akan ditolongi. Nah, nggak ditolongin, itu kan buruh, katanya perwakilan buruh. Iya, walaupun di demonya mereka bersuara mewakili buruh seluruh Indonesia, mewakili buruh seluruh Jawa Barat, yang sebenarnya mah yang mereka bela mah cuman buruh yang satu serikat sama mereka aja. Oh, satu kelompok. Kenapa kayak begitu? Kenapa, Mang? Ya karena mereka bayar iuran. Kalau nggak bayar iuran ya nggak bakal dibela tuh. Oh begitu, kirain semua buruh dibela. Nah, ada lagi, kenapa si Bewok Uban nggak mau nolongin orang-orang yang kena PHK itu? Nah, kenapa lagi tuh, Mang, alasannya? Ya lebih baik dia teriak-teriak minta kenaikan upah. Karena apa? Kalau kenaikan upah, kemungkinan iuran untuk dia naik, nambah. Tapi kalau ngebela yang PHK, mau dapat duit dari mana? Orang namanya di PHK kan udah nggak punya gaji. Kalau di PHK mah nggak ada pemasukan. Oh, itu mah ujung-ujungnya duit atau UUD namanya.
Itu makanya. Oh, jadi para buruh itu bayar iuran, Mang. Nah, sekarang tahu nggak gimana seharusnya perserikatan itu fungsinya apa? Emang seharusnya perserikatan itu berfungsinya seperti gimana, Mang? Ya seharusnya mah yang namanya perserikatan itu kan perwakilan dari buruh, perpanjangan suara dari buruh. Jadi suara buruh itu aspirasi ditampung dan dilakukan pertemuan atau mediasi dengan apakah pihak perusahaan atau pihak pemerintahan setempat. Harusnya begitu. Bukan cuman sekedar ngajak demo, ngasih jadwal demo, ngasih konsumsi demo dan sebagainya. Kalau kayak gitu mah itu sama aja kayak koordinator demo, bukan serikat. Oh iya ya. Kalau demo. Iya. Tapi saya dari tadi heran, Mang. Kenapa heran? Dari awal Mamang tuh nanya sendiri, tapi jawab sendiri, udah kayak orang Tar dulu, jangan sembarangan nyebut kayak begitu. Ya tadi kan emang begitu. Ya itu kan bapak guru, ibu guru juga begitu. Mereka udah tahu jawabannya, tapi tetap nanya ke muridnya. Iya, tapi kan Mamang bukan guru. Oh iya. Jangan lupa tahu, saya cuma bilang oh iya. Kalian tahu nggak? Saya punya lagu nih buat si Dewok Uban. Punya lagu? Lagu apa, Mang? Gini. Maju tak gentar membela yang bayar. Lain di urang mah nya arek gawe di pabrik kudu aya duit, kudu boga duit. Tah giliran pabrik kayaan jiga kieu, ieu ka mana ye? Presiden buruh kumaha ye presiden buruh? Ya tulungan atuh si ibu karunya atuh. 170 orang cenah kumaha teh nasibna. Ya teh kumaha ulah ukur kekeleuweungan masalah kesejahteraan naik gaji hungkul atuh. Tah nu kieu ge kudu ditulungan ku Pak Said Iqbal teh. Kapan presiden buruh, kapan salira teh sok tulungan atuh. Tah ieu nu kieu kumaha ye? Lain kalah cicing wae. Oke teman-teman, itulah video yang bisa kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya, terutama kepada para masyarakat untuk menahan diri apa yang telah menjadikan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang selama ini kita lihat, kita mendengarkan bersama-sama begitu dekatnya dengan masyarakat. Itulah Kang Deddy Mulyadi ya. Mudah-mudahan Kang Deddy juga akan bisa membantu para buruh dan juga bisa melihat para investor-investor yang masuk agar sama-sama balance, sama-sama imbang, tidak membela satu namun merugikan si para pengusaha-pengusahanya ini. Nah, dan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi tetap mementingkan dua-duanya. Buruh juga dipikirkan dan para investor-investor juga dipikirkan. Kalau mementingkan satu, khawatir nanti perusahaan ini kolab, tutup, gulung tikar, dan akhirnya yang rugi juga buruh sendiri. Dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu motivasi semangat juga kepada para buruh dan untuk bersabar terus mendukung kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Dan semoga warga Jawa Barat semakin jaya, semakin sukses, dan semakin rukun, tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang ingin merusak citra masyarakat Jawa Barat. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.